Pengelolaannya 47 gedung kena lumpur semua, sudah bersih semua sekarang. Dikeroyok TNI, Polri, IPDN, macam-macam sudah bersih. Tapi kosong, tidak ada mebeler, tidak ada mesin komputer dan lain. Sehingga kami mendorong mereka untuk melakukan pendataan itu sulit. Mereka belum bisa bekerja maksimal. Pakaian pun kita belikan kemarin. Ada lebih kurang 8.000 setel yang kami ambil dari anggaran Kemendagri. Itu pakaian-pakaiannya mereka. Tapi untuk perkantorannya masih belum. Kalau kita bisa mencairkan, mentransfer tambahan mereka 72 miliar. Itu diberikan, itu selesai semua. Kemudian yang berikutnya adalah realisasi anggaran untuk Kementerian PU. Bapak Menteri PU pernah mengajukan lebih kurang 72 triliun waktu presiden untuk multi years selama 3 tahun. Kemudian juga untuk Kementerian Kesehatan, Pak Menteri Kesehatan mengajukan kalau saya tidak salah 500 miliar untuk perbaikan sarana prasarana. Meskipun saat ini beliau juga mengalokasikan rata-rata dari anggaran masing-masing reguler yang dialihkan atau juga dari pihak yang lain. Kemudian juga Pasdik untuk Kemendikdasmen, karena Kemendikdasmen masih menggunakan anggaran regulernya. Padahal sarana pendidikan di sana banyak sekali yang harus perlu diperbaiki. Kemudian Kementerian Agama khususnya untuk rumah ibadah, ponpes, madrasah. Sekarang mungkin Kementerian Agama menggunakan anggaran regulernya. Selanjutnya mohon arahan juga ada bantuan dari diaspora Aceh. Kita tahu bahwa di Malaysia ada lebih kurang hampir 500.000 warga Aceh yang bekerja di sana, yang memiliki hubungan keluarga. Mereka selain membantu keluarganya masing-masing, bantuan uang, tapi mereka juga mengumpulkan barang-barang, pangan terutama. Nah ini yang kami mohon bantuan dan mohon dukungan dari pimpinan DPR RI, Bapak Ibu sekalian. Ada datanya kami sampaikan nanti setelah ini. Mereka sudah siap barangnya dikirim dari Port Klang di Kuala Lumpur, akan dikirim ke pelabuhan di Lok Semawe, pelabuhan Kerung Gekeh namanya. Tapi sekarang masih tertahan karena dari Bea Cukai belum mengizinkan masuk. Nah, ini adalah bantuan dalam bentuk keluarga. Kami sudah menyampaikan saat itu kepada Bapak Presiden, sepanjang itu adalah bukan dari G2G, silahkan diterima. G2G harus melalui Menlu. Nah kemudian ini bukan G2G, tapi dari komunitas masyarakat di sana yang ada hubungan keluarga, yang mereka bekerja di Malaysia. Bapak Presiden menyampaikan silakan diterima sepanjang jangan sampai ada barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata api dan lain-lain. Kemudian penambahan anggaran Huntap Mandiri yang semula 60 juta, ini permintaan dari BNPB, kalau bisa menjadi 65 atau 70 juta indeksnya, karena adanya Huntap itu akan dilengkapi dengan genteng, bukan atap biasa. Baik Pak, sebentar, ini masalah kan banyak. Jadi kalau kita dengar masalahnya, terus nyelesainya nanti bingung. Jadi kita langsung ya satu-satu, siap-siap Menteri Keuangan, jaga pola. Jadi yang pertama mungkin masalah transfer daerah. Ini kan kita menghadapi situasi puasa, sebentar lagi lebaran. Mungkin transfer daerah ini sangat penting. Kita rapat dari tanggal 10 Januari, ini sekarang sudah bulan Februari dan sudah lebih sebulan. Ini mungkin ada penjelasan dan pemecahan dari Menteri Keuangan untuk transfer daerah. Waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR yang terhormat dan para ketua DPR, anggota kabinet yang terhormat. Pendek saja. Penambahan alokasi ke daerah, mungkin slide saya bisa saya dikasih lihat nggak? Langsung yang halaman 14.
Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar 10,65 triliun. Jadi bukan angka yang 7 atau 8, kita ambil yang maksimal sesuai dengan usulan dari Menteri Dalam Negeri. Ada 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD dan 20 daerah tidak terdampak yang mengalami penurunan TKD. Semuanya akan direvisi ke atas. Tambahan alokasi berupa penyelesaian kurang bayar DBH tambahan, DAU tambahan, dan dana otsus untuk Aceh. Kalau kita lihat halaman 14 tadi, realisasi bisa diperbesar, nggak bisa ya? Oh, ini kecil banget. Nah, play. Kalau kita lihat sampai dengan 17 Februari 2026, itu kita sudah transfer sebesar ketiga daerah itu 13 triliun rupiah, dibandingkan dengan tahun lalu tanggal yang sama itu hanya 10,78 triliun rupiah. Jadi lebih besar, sudah 30% dibanding tahun yang lalu. Kalau kita lihat halaman berikutnya, halaman 29, itu kita lihat juga sih berapa sih keadaan keuangan mereka. Sorry, slide nomor 29 nggak bisa kasih lihat, apa 16? Itu kita lihat di Januari tahun 2026 tuh keadaan keuangan daerah cukup. Di Aceh itu ada 3,5 triliun, Sumatera Utara provinsi ada 4,5 triliun, Sumatera Barat ada 1,8 triliun. Jadi mereka punya cash 9,9 triliun.